Progress. Nah, oke. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita mau bahas satu satu kisah ya, kisah luar biasa di dalam Quran. Kalau eh, kita sering baca surah Al-Kahfi ya, Al-Kahf, biasanya tiap Jumat di recite ya, di masjid-masjid kan selalu diputerin tuh muratalnya. Dan ini selalu ada hikmah yang relevan kalau kita mau mengulang-ulang dan merefleksikannya. Jadi disclaimer-nya, hari ini nanti akan kita obrolin bukan hal baru, tapi mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Inilah luar biasanya Quran. Inilah kenapa mungkin kita penasaran ya, kenapa sih Quran ini bisa dibilang sebagai mukjizat. Satu ayat aja bisa dilihat dari different point of view, dari point of view yang berbeda-beda. Ya, kalau dibilang tergantung kebutuhan, bisa jadi tergantung kebutuhan. Satu ayat yang sama, kita bisa ambil hikmahnya untuk berbagai kebutuhan. Dan ini eh, kisah ini ada di surah Al-Kahfi, ya, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini adalah nabi yang paling sering disebut namanya di Quran, terkenal, ya, famous lah ya. Kepada beliau alaihissalam itu diturunkan Taurat, ya, dan juga pengalaman hidupnya juga luar biasa. Ya, jadi cerita dari ketika eh, jadi gini, Bani Israel itu, Israel, ini saya sering bahas ini karena ini sering sering jadi mispersepsi gitu ya. Israel itu, nama Israel sendiri itu kan adalah Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel berarti anak keturunannya Nabi Yakub. Nama Israel sendiri itu kalau di bahasa sononya ya memang disebutnya Israel, seperti halnya kita mendengar nama negara bentukan yang namanya Israel sekarang ini. Nah, memang kalau kita lihat di kitab, baik misalnya di Bible gitu ya, itu dituliskannya Israel, bangsa Israel. Nah, itu tidak ada beda menyebut bangsa Israel dengan Bani Israel yang ada di Quran itu dimaksudkan ke orang-orang yang sama gitu. Hanya saja karena spellingnya Israel gitu, jadi terkesan bahwa Israel yang disebutkan di Bible itu adalah Israel yang ada sekarang, itu adalah entitas yang sama. Perlu diketahui bahwa Israel sendiri adalah nama orang. Israel adalah nama orang. Terjemahan bebasnya adalah kekasih Allah gitu ya, Israel itu sendiri. Jadi Israel merujuk merujuk ke orang, bukan negara, bukan wilayah, ya, disebutnya the children of Israel, Israel gitu ya, kalau di adalah anak-anak keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub gitu. Nah, kenapa kenapa disebut, mereka menyebut diri mereka bangsa yang terpilih, karena memang zaman itu tidak ada satupun dari makhluk di atas muka bumi yang diberikan kitab kecuali the children of Israel, ya, kecuali Bani Israel ini. Jadi kitab-kitab sebelum Quran itu hanya turun untuk Bani Israel, ya, hanya turun untuk Bani Israel. Dan wajar kalau dibilang adalah mereka adalah manusia yang terpilih. Dalam bahasa Inggris sering mereka sebut diri mereka adalah the God chosen people. Ya, wajar karena memang di zaman itu yang dibilang umat itu ya memang the children of Israel itu. Ya itulah yang dibilang sebagai umat. Jadi wajar mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, Allah yang memang memilih mereka untuk mendapatkan eh, risalah, Taurat, dan Injil. Kemudian yang nanti diturunkan lewat Nabi Isa atau Yesus. Nah, ini menarik, kembali lagi ke Musa. Musa itu, Nabi Musa alaihissalam itu hidup dalam eh, turun temurunnya. Jadi turun temurunnya nabi-nabi di kalangan eh, Bani Israel. Ya, jadi gambarnya gini ya, ini saya sering bahas ini. Jadi semua berawal dari Ibrahim alaihissalam yang kemudian punya dua anak, Ismail dan Ishak gitu kan. Nah, dua anak ini kan lahir dari ibu yang berbeda, dengan kebangsaan yang berbeda, rasnya berbeda gitu lah boleh dibilang ya.
Dan kemudian singkat cerita dari keturunan Ishak ya, itu turun temurun disinilah yang kemudian eh, golongan Bani Israel itu ada di sisi yang sebelah sini. Sementara dari keturunan Nabi Ismail itu nggak ada nabi sama sekali, nggak ada nabi sama sekali. Langsung nantinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kebayang ini ada dua kubu yang berbeda gitu ya, yang kubu Bani Israel di sini nabi-nabinya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ada di dalam garis yang ini gitu ya. Jadi eh, beliau meneruskan turun temurunnya kenabian di kalangan Bani Israel ya. Oke, itu sekilas tentang Garis yang nah, mana Pak Gusman? kenapa Garis yang mana? garis harus digambar berarti ya. Sebentar ya saya gambar ya. Bukan. Maksudnya kan tadi antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, Lalu dia dia itu jadi keturunan Nabi Ishaknya atau dari Nabi Ismailnya? dari Nabi Ishak, dari keturunan yang banyak kan beliau juga diturunkan untuk kalangan Bani Israel juga. Oh, baik, thank Ya, jadi nggak usah digambar ya garisnya. you. Nah, Nabi Musa alaihissalam kisahnya banyak sekali dari eh, ketika lahirnya, bayangkan ya, ketika lahirnya yang dihanyutkan di 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 sungai, ditemukan oleh istrinya Firaun, dibesarkan di dalam lingkungan kerajaan sampai kemudian dalam tanda kutip memberontak ya karena melihat ada kesewenang-wenangan, kemudian kabur, sempat bunuh orang, dan dia kabur ke negeri Madian ya, di sana ketemu Nabi Syuaib yang kelak jadi mertuanya, sampai kemudian di episode membawa Bani Israel ini keluar dari eh, Mesir gitu ya untuk menyeberang Laut Merah, belum lagi cerita tentang pergumulannya bersama Bani Israel berpuluh-puluh tahun sebelum masuk ke tanah yang terjanji ya, the Promised Land. Itu banyak sekali ceritanya ya. Justru Nabi Musa alaihissalam ini yang eh, dengan pengalaman yang sedemikian banyak ini yang kemudian bayangin ya, dia dikasih Taurat tapi masih juga disuruh belajar pada seseorang di Quran yang cuman disebut sebagai eh, abdi dari sekian abdi kami ya. Jadi salah satu dari sekian hamba kami. Allah menyebutnya begitu ya. Nggak ada gelar, nggak ada nama. Yang banyak ditafsirkan namanya sebagai Nabi Khidir ya. Tapi di Quran sendiri nggak ada namanya. Bayangkan orang paling pintar di zamannya itu disuruh dan kemudian rela jadi murid lagi. Nah ini message yang pertama teman-teman. Jadi Nabi Musa ini orang paling Ya, pintar di zamannya Kak, jam dengan 8. dengan Taurat. Ya, halo? Ya, halo Pak. Ya, dengan Taurat, Bocor, bocor. iya, Pak Taufik ikut bocor. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu masih disuruh untuk belajar lagi, gitu ya. Dari situ kita belajar satu hikmah penting. Seberapapun tinggi ilmu kita, kita tetap harus jadi pelajar. Ya, that's the hikmah. Nah, Nabi Musa kemudian beliau mengajak seorang murid mudanya untuk ikut berangkat dan seperti kita tahu sama-sama ya ceritanya, eh, dia itu pembelajar seumur hidup, ya. Seumur hidupnya dia belajar. Dan kemudian singkat cerita ketemulah dengan sang guru ini tadi, eh, yang dibilang bahwa lu nggak akan sanggup belajar dari gue gitu kira-kira kan. Lu nggak akan sanggup sabar ngikutin gue. Dan Musa sesumbar, tenanglah, gue bakal sabar. Gue kan udah banyak makan asam garam, ya, asam garam kehidupan. Jadi gue akan sabar. Tahu ya tiga peristiwa besar yang kemudian memicu memicu ketidaksabaran dari Nabi Musa ketika mengikuti orang soleh ini. Ya, yang pertama. Dan ternyata
pembelajarannya nanti bukan didapatkan dari buku, melainkan dari pengalaman. Ya, nah ini menarik ya teman-teman. Eh, saya di agensi ini baru ikut satu program coaching ya, tapi coachingnya menarik ya, bukan coaching kayak coaching yang strategi di bisnis prudensial, tapi sales coaching. Jadi orangnya bukan orang asuransi, tapi sales yang coach kita ini. Jadi di situ kita belajar banyak hal yang berhubungan dengan proses salesnya. Jadi bahkan beliau nggak bisa juga jawab tentang produk mana ya yang lebih baik atau strategi apa ya yang promosi dan sebagainya nggak bisa jawab karena memang salesnya. Di situ kita belajar bahwa ada dua hal, ada dua hal. Ada yang namanya product knowledge ya di sebelah sini dan ada yang namanya sales skill ya dan ini dua hal yang berbeda. Banyak dari kita teman-teman semuanya yang paham khatam tentang product knowledge. Dan kita menyangka, nggak salah sih sangkaannya, tapi ada kurangnya aja. Bahwa dengan mengetahui product knowledge, ketemu orang, kita bisa menjelaskan secara tekstual, secara textbook, secara fitur, secara benefit, tentang manfaat produk yang kita punya. Ya, dan kita kemudian berpikir bahwa itu cukup, ya, bahwa itu cukup. Ternyata enggak. Nah, inilah Nabi Musa dengan Tauratnya. Ya, inilah Nabi Musa dengan Tauratnya. Sudah cukup banyak asam garamnya gitu ya. Tapi ternyata Allah masih mengirim hamba yang soleh ini untuk menjadi guru buat Nabi Musa alaihissalam untuk melengkapi eh, keilmuannya gitu ya. Nah, maka hadirlah orang yang kedua ini yang ngajarin tentang sales skill. Ya, boleh dibilang sales skillnya nih yang diajarin. Kalau dari Tauratnya itu, ini analogi bebasnya aja ya. Itu ada product knowledge-nya, udah khatam gitu ya. Tapi ternyata ada sales skill yang perlu diketahui. Apa itu sales skill-nya? Nah, ini dia. Teman-teman tahu ya, ada tiga hal yang eh, membuat Nabi Musa alaihissalam sempat nggak lulus ujian kesabaran. Tiga peristiwa yang mereka alami bersama-sama. Yang tiga-tiganya itu kelihatannya ganjil, ya, dan bahkan kejam pada pandangan pertama. Yang pertama adalah sang guru yang merusak perahu, ya, merusak perahu. Nabi Musa alaihissalam kemudian kaget gitu ya. Kenapa? Kenapa perahu dirusak? Ya, padahal itu yang bikin, yang benerin adalah orang-orang baik. Ya. Nah, belakangan ketahuan alasannya bahwa oh, nanti perahu itu akan disita oleh pemerintah yang zolim. Jadi kalau perahunya ini rusak, perahunya nggak akan disita dan nanti bisa dibenerin untuk dia cari mata pencarian lagi. Oke, akhirnya oke, gue sabar. Oh enggak. Itu ceritanya nanti di belakang ya. Jadi dialamin dulu tiga-tiganya, baru nanti hikmahnya di belakang. Ya, Nabi Musa pertama bilang, oke ya udah. Sorry si orang soleh ini bilang, nah kan lo nggak akan sabar kan gue bilang nggak usah nanya. Ya akhirnya oke, astagfirullah, lanjut ke kejadian yang kedua. Apa kejadian yang kedua? Membunuh anak kecil. Eh, ya ada anak kecil yang dibunuh nggak bersalah. Shock lagi nggak? Shock lagi. Kemudian nanti setelah eh, selesai semuanya terungkap bahwa anak itu nanti akan jadi sumber keburukan buat orang tuanya, sumber penderitaan buat orang tuanya. Sehingga Allah kasih jalan lain buat orang tua itu diselamatkan dari musibah yang jauh lebih besar. Yang perlu diingat bahwa ini orang soleh ini kan dapat petunjuk langsungnya dari Allah gitu ya. Artinya kita kan sebagai manusia nggak mungkin melakukan hal yang sama. Oh lo nanti tumbuhnya durhaka, bunuh aja nggak bisa begitu. Jadi ini pembelajaran hikmah ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga Merobohkan dinding tembok. tembok ya. Oke. Jadi ada satu kota, eh, kotanya ini banget deh apa namanya Bronx banget gitu ya, nggak ramah. Jadi si si guru ini, si orang soleh ini dia eh,
kerja gitu ya, kerja eh, apa namanya, benerin tembok yang runtuh itu, ada tembok runtuh itu dibenerin tanpa minta dibayar. Padahal eh, tempat itu boleh dibilang nggak bersahabat banget. Kok mau dia benerin tembok yang udah runtuh itu tanpa bayaran? Nabi Musa lagi-lagi heran, kenapa kerja cuma-cuma kayak gini? Ternyata di balik tembok itu ada harta warisan yang kelak jadi milik dua anak yatim. Jadi memperbaiki tembok itu bisa menjaga ya harta itu sampai waktunya dewasa. Nah, dari ketiga peristiwa yang masyhur ini, teman-teman, itu muncul pelajaran besar. Apa yang tampak tidak adil, apa yang tampak absurd, atau bahkan menyakitkan di muka bumi, seringkali ada hikmah yang hanya Allah yang tahu. Jadi kita cuma ngelihat kayak permukaannya aja, tapi Allah melihat masa depan. Sebab akibatnya apa ya? Dan kebaikan tersembunyinya apa? Makanya di sini masuk kodo dan kodar ini masuk dalam satu rukun iman gitu ya. Apapun yang terjadi ini pasti ada sesuatu yang baik nantinya akan, tapi kita nggak tahu gitu loh. Nah, jadi balik ke cerita yang awal tadi ya tentang duit 50.000 ini ya. Duit 50.000 ini nanti bisa jadi akan ada di tangan seseorang ya. Tapi cara kita mendapatkannya ini yang akan dinilai. Kalau Ustadz Adi Warman bilang tadi pagi saya sempat nyimak tuh. Terus ngapain kita kerja? Kita kerja itu adalah agar rezeki yang nanti didapatkan itu jadi berkah. Jadi kita udah udah tahu bakal dapat berapa. Kita bakal dapat maupun nggak dapat itu udah tahu. Tapi apakah berkah apa enggak? Nah, kerjaan itu atau usaha kita itu yang akan membuat rezeki yang nanti akan didapatkan menjadi berkah. Sederhananya yang contoh saya tadi di awal ya. Bisa jadi memang ini akan masuk ke dalam kantong kita, tapi cara mendapatkannya yang bisa bisa menjadi ketidakberkahan. Ya kayak korupsi, mencuri, menyembunyikan informasi dan lain-lain gitu ya. Dapat juga sih nantinya, cuman jadinya nggak berkah karena lagi-lagi yang dinilai itu kan adalah prosesnya, ya. Nah, eh, kenapa kenapa kita reminding terus? Karena banyak dari kita yang kemudian eh, berat ke hasilnya melulu gitu loh. Sehingga melupakan proses ya. Berat ke eh, angkanya di endingnya, memikirin gimana caranya biar biar dapat. Nah, caranya ini yang perlu kita pikirin yang sebaik mungkin. Makanya kalau di tengah-tengah ada penolakan gitu ya dari 90 chat cuman 10 yang mau ditemuin. Ya cari respon terbaik dari 80 atau 90 penolakan itu ya. Tadi ada yang nulis kan apa, oh belum tentu yang kita anggap baik menurut Allah baik, ya kan. Jadi tiga peristiwa tadi yang dialami Nabi Musa alaihissalam, teman-teman, apa yang kelihatannya nggak adil, absurd, menyakitkan, itu hanya Allah yang tahu hikmahnya. Mungkin baru ketahuan hikmahnya minggu depan, tahun depan, atau sampai mati kita nggak tahu hikmahnya. Baru nanti pas di akhirat di surga ya kita tahu. Oh ternyata dulu ini. Atau mungkin jangan jangan surga dulu deh. Kayak di padang mahsyar ya, ketika kita menerima catatan amal, kita bingung, kok ini catatan amal gue banyak banget ya. Ternyata ternyata nih kita eh, pernah mengikhlaskan hutang ya ke seseorang gitu. Dan janji Allah kan kalau kita mengikhlaskan hutang atau memberi tempo itu kita dianggap sedekah sepanjang hutang tersebut belum dibayarkan gitu. Kok pahala sedekah saya banyak sekali ya? Oh ternyata dulu pernah meringankan meringankan hutang orang. Itu tidak menutup meringankan beda dengan nagih ya. Jadi menagih hutang itu ya memang harus dilakukan ya. Tapi ketika ditagih terus si yang si yang ditagih ini bilang, "Oh, maaf ya belum ada." Nah, disitulah posisi kita memberikan keringanan. Jadi beda ya. Nagih sama memberikan keringanan itu dua hal yang berbeda. Nagihnya mah tetap. Oke. Nah, so balik ke yang tadi. Kok
kok baru tahu ya pahalanya sebanyak ini? Oh, karena selama ini saya sabar ketika menerima perlakuan tertentu dari orang lain. Saya nggak bales. Ternyata itu ada hikmah pahala besar yang nanti dimunculkan di padang mahsyar. Ya, kita nggak pernah tahu. Makanya kita nggak pernah tahu dan tadi di awal ya nggak perlu tahu. Ya, nggak perlu tahu. Sebagaimana kita akan shock kalau mengetahui catatan buruk kita, mungkin kita juga akan shock kalau mengetahui, bukan shock, eh, akan terlalu eh, bangga gitu, bangga dalam konteks yang kurang produktif ya. Kalau tahu bahwa pahala kita cukup banyak gitu, jadi kayak, gue pahala gue banyak banget gitu. Eh, Kiasnya dari ketika ketika gini, eh, ada satu hadis yang bilang bahwa kalau dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, amal buruk kita itu ditampakkan Allah sebagai bau, maka niscaya tidak ada orang yang mau duduk eh, di sampingku gitu. Kira-kira kayak gitu narasinya ya. Atau di sampingmu gitu lah. Itu kalau ditampilkan Allah. Maka pesan-pesan moralnya apa sih? Yang pertama adalah tentang kesabarannya nggak? Kesabaran. Sabar itu adalah prasyarat pembelajaran hidup yang eh, hakiki gitu ya, paripurna. Karena banyak pelajaran hidup yang nggak akan bisa dibaca dari buku, harus dilewatin dan itu menguji kesabaran. Kemarin coach kami itu bilang gini, kan kita bilang ya, kenapa sih nggak role play aja gitu, role play sama temen gitu, misalkan cara nelpon, ya. Menarik sih jawaban beliau. Coba ibu role play sama ibu A, role play ke ibu B. Bisa nggak ibu bikin dia closing? Jawabannya pasti nggak bisa, karena kan itu pura-pura. Entahlah pura-pura mau, pura-pura nggak mau, semuanya pura-pura. Kenapa nggak langsung aja langsung ke lapangan yang diketahui, yang akan ditemui adalah kasus real. Terus taunya gimana? Nah, beliau suruh kita ngerekam, ya, rekam. Baru nanti dari rekaman itu kita evaluasi, gitu ya. Atau kalau mau role play ya nggak usah nyusahin orang, udah ada role play sendiri, direkam sendiri, dengerin sendiri, ya. Karena kemarin dari rekaman aja ada yang komen gini, suara gue gitu amat ya, gitu. Ada suara gue ternyata, atau bahkan ada yang komen gini, kok kayaknya suara saya terlalu lembut ya, atau terlalu lambat ya, ada yang komen gitu. Ya, jadi uh, ada hal-hal yang harus dilalui. Makanya dalam bisnis ini teman-teman, ketika kita datang di training, ya akan ada yang bilang ya, saya pokoknya harus katam dulu, harus tahu produknya dan seterusnya. Saya bilang nggak perlu loh. Karena kalau kita mau paham Quran dari cover to cover, terus mau beramalnya kapan? Ya, saya udah pernah kasih contoh kan tentang muridnya Kiai Ahmad Dahlan, ya, ketika habis ngaji surah Al-Maun, ya berbulan-bulan Al-Maun mulu yang dibaca, masih ingat ya ceritanya ya. Kemudian apa? Kata Kiai Ahmad Dahlan, lah wong Al-Maun aja kamu belum praktekin. Kata muridnya, oh iya ya, harus dipraktekin ya. Akhirnya isinya surah Al-Maun kan tentang memberikan ke anak yatim kan. Akhirnya dia nyebar kemana-mana ngasih sedekah. Baru lanjut ke ayat berikutnya, ke surah yang berikutnya. Jadi rasa-rasanya menurut saya harus tahu dulu semuanya sebelum jalan itu nggak akan ada momen yang sempurna. Karena semakin banyak teman-teman mengetahui sesuatu, maka kita akan sadar bahwa banyak lagi yang belum diketahui. Dan itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Oh, tahu tentang perut cerah. Ternyata, ada yang lain ya? Oh, belajar lagi perut cinta. Perut cinta kayaknya perlu tahu klausulnya. Klausul klaimnya. Nanti kalau dia klaim gimana? Oh, belajar klaimnya. Nanti kalau dia nggak mati tapi sakit dulu gimana? Oh, belajar PCA. PCA sakit kritisnya ada 60. Saya harus paham satu-satu. Ya, belajar dulu ke dokter Juan Lee misalnya. Lah, terus kapan prospeknya? Semakin banyak kita mau eh, tahu dulu semuanya, maka semakin kita nggak memulai. Ya itu yang bilang kemarin coach kami bilang, ya udah mulai aja. Kamu pasti akan bikin kesalahan gitu loh. Kamu pasti akan bikin kesalahan. Dan di sini kita mau
koreksi, mau perbaiki, gitu ya. Nah, sabar itu adalah bagian ketika kita datang ke prospek kita, terus kita mendapatkan sesuatu yang enggak kita inginkan, seperti halnya tadi tadi Nabi Musa eh, mendapatkan kejadian-kejadian yang absurd dari hamba yang soleh tadi itu kan, ya. Nah, jadi sabar yang pertama. Yang kedua adalah tawakal. Percaya bahwa ada rencana Allah yang baik. Semua ya, semua. Nggak tanpa terkecuali. Ada rencana Allah yang baik di balik sesuatu yang kita anggap buruk. Karena kadang hal yang buruk ini kan eh, bisa menutup jalan keburukan yang lebih besar. Nah, itu satu mindset positif kan. Ada hal satu buruk, dia muncul tapi menutup jalan keburukan yang lebih besar. Kadang menyakitkan di sedikit itu menyelamatkan kita dari ujian lebih berat. Contoh sederhana adalah misalkan kita kecelakaan aja deh misalnya, ya kecelakaan. Kemarin kan ada eh, ya ada beberapa orang yang meninggal ya dalam sepekan kemarin ini yang di lingkungan agensi kami aja ada 3 gitu. Ya ada 3 orang dalam kurang dari 3 hari bahkan. Ya Ibu Dewi Profita eh, kemarin ya. Mungkin ada yang kenal. Kemudian ada suaminya dari agennya Ibu Elsa, ya kan. Kemudian ada agennya dari Mbak Uli, salah satu AAB. Ya, kemarin sama Bu Vera sempat komen gitu. Yang diselamatkan dari itu kita komentar yang siapa ya? Beda orang lagi ya? Beda lagi ya? Itu yang siapa ya? Banyak banget Bro. Ada polisi bukan sih? Hmm? Iya, iya. Polisi ya? Selasa pagi itu. Nasabah. Nasabah, Itu Selasa pagi. polisi. Iya. Ada polisi ya, meninggal. Kita komentarnya gini. Kayaknya dia diselamatkan dari keburukan-keburukan dari instansi tersebut kan kita tahu ya instansi itu lagi banyak sorotan kan. Jadi daripada dia nanti kecebur di eh, lebih dalam lagi terjebak dalam keburukan sistemnya, Allah panggil pulang ya. Nah itu atau mungkin kayak kita kecelakaan gitu ya, kecelakaan pas lagi keluar rumah kecelakaan akhirnya nggak jadi keluar rumah. Nah, positive thinkingnya adalah kalau ini satu keburukan yang akan menutupi keburukan yang lain di depan. Jadi kalau kita keluar, bisa jadi ada hal-hal yang lebih kita nggak inginkan kalau kita jadi ke suatu tempat gitu. Jadi ya sudahlah kita eh, nikmati positive thinking lah, sangka baik sama apapun yang terjadi. Ya, tawakal. Yang ketiga itu humbleness, jadi kayak rendahan hati. Itu tadi yang belajar dari Nabi Musa kan yang nggak lulus dari kerendahan hati. Walaupun udah berilmu, walaupun udah dapat Taurat sebel nggak karuan itu tebelnya, itu tetap aja harus ngelewatin satu praktek lapangan gitu ya bersama orang soleh tadi itu. Ya, jadi setebal apapun kitab yang kita dapatkan dari training di hari Sabtu, dari M3 yang kita dapat, itu nggak akan bisa lengkap kalau nggak ada praktek lapangan, kira-kira gitu. Bahkan seorang Nabi Musa aja kan tetap disuruh belajar sama orang ini kan, walaupun ya Taurat itu lambang ilmu yang syarat ilmu ya, karena tebal sekali. Quran itu jauh lebih tipis daripada Taurat kalau misalkan di sama-sama dibukukan ya. Karena Quran sendiri kan di diwahyukan tidak dalam bentuk buku, ya. Terakhir adalah tentang empati. Empati terhadap rasa marah dan kecewa. Maksudnya wajar gitu ketika kita tersinggung, marah, sedih. Perasaan itu tuh wajar muncul. Lagi ngomong sama orang, diomongin orang, ya, atau ada respon orang yang nggak sesuai dengan maunya kita. Kita niat baik malah diceramahin sama sama calon nasabah tentang asuransi, sedih. Nah, Nabi Musa juga nunjukin itu kan, sama tersinggung, marah, sedih. Jadi eh, bahkan kesabarannya diuji. Ingat loh ya, kita ini kan bukan malaikat. Ya, jadi Allah nggak nuntut kita untuk jadi kayak malaikat. Jadi prosesnya
prosesnya adalah belajar sambil diuji atau sebaliknya ya, diuji sambil belajar ya. So kadang kita mungkin nggak selalu disakiti lah ya, tapi ada yang nggak sesuai dengan maunya kita. Orang yang kita tolong malah malah ya harapannya dia nolong balik, kok enggak. Kadang kita ngelihat ketidakadilan, ya bikin marah gitu ya. Tapi sebelum kita buru-buru ngelabel nggak adil pada keadaan, kita tarik nafas dulu gitu ya. Kalau kata Bu Vera, tarik nafas dulu. Apa tipsnya Bu Vera? Inhale. Inhale, exhale out gitu ya. Lihat kemungkinan bahwa ada, bukan lagi kemungkinan lah ya, sadari sebuah kepastian bahwa ada skenario yang lebih besar. Ya, kalau kita bisa pegang dua hal ya, sabar sama percaya untuk jalanin proses. Ya, sabar jalanin proses bahwa uh, Allah itu melihat helikopter view dari apa yang kita lihat. Yang kita lihat ini kan sebatas apa yang kita tahu aja, teman-teman. Ya, misalkan kita ngelihat uh, sejauh mata memandang, misalkan pemandangan taman yang ada di belakang saya ini, sejauh mata memandang kita lihat hijau kan, tapi nggak tahu baru 1 meter ke kanan kiri ini ternyata ada gedung-gedung yang tinggi. Ya, kita nggak tahu tuh. Oke, jadi eh, apa sih take away singkatnya, kesimpulan singkatnya dari obrolan pagi ini, dari kisah Nabi Musa dari point of view yang berbeda ya. Satu, Nabi Musa yang boleh dibilang orang paling berilmu. Kenapa paling berilmu? Karena kitabnya boleh dibilang yang paling paling tebal gitu ya. Itu tetap pergi belajar. Ya, jadi kerendahan hati untuk senantiasa belajar. Makanya sering bilang kan, sering-sering eh, misalkan di BFF itu Bu Andre itu kan beliau udah senior tapi belajar terus gitu. Terus leader saya sama Bu Brahmantini. Setiap kali ada training baru selalu ajak kami, yuk ikutan gitu. Yuk, ayo ikut gitu. Jadi kemauan kita untuk senantiasa belajar ini yang kemudian eh, bisa apa ya, membawa ke kesuksesan yang lebih besar lagi gitu ya. Karena merasa tahu itu yang bahaya gitu. Kemudian 3 ujian absurd tadi itu ya, tentang perahu yang dilubangi, anak yang dibunuh, tembok yang dibangun kembali itu mengajarkan bahwa sesuatu yang kelihatannya buruk itu bisa jadi rahmat yang tersembunyi. Bukan rahmat lagi sembunyi ya, bisa jadi kebaikan yang kita belum tahu. Dan yang ketiga, kunci sabar dan tawakal tadi. Marah boleh, tapi jangan sampai kehilangan marah. Ya, bisa aja saya. Boleh marah, tapi jangan kehilangan arah. Jadi pas, jadi pas. Jadi kaos. Boleh marah, jangan kehilangan arah. Gitu teman-teman. So be human, jadilah manusia, tapi manusia yang seharusnya ya. Eh, Senantiasa saling mengingatkan. Kadang-kadang kalau eh, hal-hal receh itu perlu diingatkan. Karena gini, kita tahu ya bahwa nanti di akhir zaman eh, Al-Quran itu diangkat. Diangkatnya, saya menebak-nebak, menduga-duga aja gitu. Kan ada konten yang bilang ketika Al-Quran itu sudah nggak ada lagi tuh kayak tulisannya hilang. Jadi kayak bisa jadi wallahu alam, tapi lebih 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 dramatisnya atau lebih masuk akalnya kayak karena sudah ada tidak ada lagi para ulama yang mengajarkan Quran, maka Quran itu ya seperti buku aja dengan tulisan Arab yang tidak ada satupun orang yang bisa membacanya lagi, bahkan membacanya gitu ya. Jadi ya itulah, kita kan juga udah merasakan kan, maksudnya uh, distance kita sama Quran itu nggak seperti orang-orang dulu yang mempelajarinya sedemikian rupa, yang masih muda aja udah bisa bikin kitab tafsir gitu lah. Kita kan jauh dari itu. Nanti semakin ke depan Qurannya ada, kitab tafsirnya ada, tapi nggak ada yang baca. Nah, itu namanya kan menormalisasi eh, hawa nafsu. Jadi semua orang akan bergerak berdasarkan benar atau salah dari apa yang dia rasakan. Dan itu udah mulai terjadi kan, bagaimana Gen Z itu
menjudge segala sesuatunya dari perasaannya dia aja. Jadi perasaannya, menurut saya nggak enak, ya jangan gitu dong ngomongnya gitu. Bahkan kalau kita kemarin saya dengerin konten-konten psikologi gitu ya, setiap perasaan itu ada teori, ada namanya gitu. Namanya psychological disorder. Ya, kayak setiap perasaan dilabeli gitu. Terus bagaimana cara menanggulanginya, apa ya, ribet amat ya hidup ya gitu. Jadi eh, ya oke pasti ada petunjuknya di Quran sih, tapi bukan berarti perasaan-perasaan itu harus m- mengacunya ke nafsunya kita gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Maksudnya orang ada perlakuan buruk ke orang. Kalau kita berkacanya ke Quran tadi, kita akan segera untuk eh, ada hal yang lebih lebih membangun bahwa qadarullah ini semua atas izin Allah, orang itu bicara seperti itu atas izin Allah, pasti ada maunya Allah ya. Dan ini eh, omongan dia itu bisa jadi mencegah ke keburukan yang lebih besar. Bisa jadi kalau kita cerna baik-baik apa yang orang itu bilang ke kita tanpa intonasi, bisa jadi hal baik yang muncul dari mulutnya loh. Kita ini kan kadang-kadang menilai juga dari intonasi kan. Ya orang marah. Kontennya sebenarnya adalah rapiin kamar. Tapi karena intonasi orang jadi marah. Oke, fine, wajar. Tapi coba kalau itu intonasinya diratain, dijadiin tulisan, ya, tolong bersihkan kamar. Flat kayak gitu aja. Bukankah itu hal yang bagus? Gitu. Dan seringkali nasihat orang juga tersampaikan dalam dalam situasi yang kayak begitu, ya. Nasihatnya sih bagus, ngomongnya nggak enakin gitu. Nah, udah nggak masalah. Begitu tahu ilmunya, teman-teman, kita akan lebih tenang, lebih sabar. Nggak ada apa-apanya Nabi Musa lah itu. Ketemu sama orang yang tiba-tiba dibunuh di depannya. Nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Dan ya itulah ya. Contohnya banyak. So, teman-teman semuanya, itu aja ya yang kita bahas pagi hari ini. Kalau boleh disimpulkan, pagi ini kita bahas tentang ada hubungan sama qada dan qadar, ada hubungan dengan sabar dan tawakal, dan tadi kita eh, ambil contoh tentang Nabi Musa dan orang soleh tadi itu ya. Ada titipan dari ya tadi yang saya sudah sebutkan Bu Dewi Profitarini yang meninggal. Insya Allah beliau diberi, oh ya kita berdoa buat buat beliau ya. Sebentar. Oh permintaan maaf mungkin dari keluarganya ya. Oke, ya udah kita sekalian tutup dengan berdoa yang tadi saya paling nggak sebutkan tiga. Itu suaminya Ibu Lidwina. Ibu Lidwina itu agennya Ibu Elsa ya. Mungkin nggak kenal teman-teman, tapi ya kita yakini beliau orang baik. Sakit baru terasa sakitnya di hari Jumat kemarin. Kejadiannya cepat sekali ya, meninggal di hari Kamis. Eh, ya Kamis kemarin. Ya, Kamis. Kamis kemarin gitu ya. Kemudian Ibu Aprila Suri ini agen kami di BFF dan Ibu Dewi Rini ya. Kita eh, doakan mereka bertiga, kita bacakan surah Al-Fatihah dan kita doakan untuk eh, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah, dimudahkan eh, proses di alam kuburnya ya. Karena ini sekarang ini ya ini banyak mispersepsi juga ya ketika ketika seseorang meninggal disangkanya udah di surga. Enggak, itu masih lama itu ya. Ini masih ngelewatin proses kehidupan berikutnya. Dan kehidupan berikutnya ini bisa jadi ya kehidupannya seperti yang kita lewati sekarang tapi di alam yang berbeda. Wallahu alam. Kayak apa? Ada dimensi waktunya juga, ada dimensi ruangnya juga. Wallahu alam. Kehidupannya ya kayak hidup kita sekarang bisa jadi. Jadi nggak langsung jujuk kalau orang Jawa bilang itu udah di surga ya. Makanya ya kita berusaha jadi eh, orang-orang yang terbaik dalam dalam masa kita hidup di dunia ini karena kita nggak tahu kan nanti di alam kubur kayak apa dan kita doakan eh, proses terbaiknya di apapun yang mereka sedang hadapi sekarang ini.
ya dengan niat baik dan mudah-mudahan Allah catatin sebagai amal soleh. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. kita tutup dengan istighfar bareng-bareng teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Kusnul. Sampai jumpa. Sekian kotak berkah. Terima kasih. Terima kasih Pak